لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada tausiah atau ya sedikit menyejukkan hati kita dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan kita. Cuma tadi saya nggak dibisikin ini durasi yang harus saya tempuh ini berapa. Nah ini kadang kalau saya ngomong ini bisa sejam, 2 jam, 3 jam ya, sanggup gitu. Berapa ini Bapak rumah? Siap. Kalau 3 jam, 3 jam saya yang buat ini. Nah, sedikit saja insya Allah. Alhamdulillah ini merupakan di antara syiar kepada kita sebagai umat Islam dan sejarah khitan atau kalau dalam bahasa kita ini dikenal dengan sunat ya. Ini merupakan bukan hanya ada pada di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat khitan atau sunat ini sudah dimulai dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dalam suatu hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bahwa Nabi Ibrahim dulunya ketika beliau ini khitan umurnya 80 tahun Pak. Berapa? 80 tahun. Dan tahu nggak alat yang digunakan untuk khitan itu apa? Pakai kapal. Dan itu dilakukan sendiri. Ya, bayangkan sekarang kalau misalnya besok pas bapak ini dipotong pakai kapak ya, tak buyar jadinya ya. Tapi sekarang semuanya sudah canggih, ya insya Allah ada laser dan sejenisnya. Ya, alhamdulillah kita bersyukur dengan penemuan-penemuan yang semakin canggih ini sehingga sekarang untuk khitan itu sudah tidak takut lagi. Jadi umur 80 tahun dulu masa Nabi Ibrahim itu dan menggunakan kapal. Kenapa kemudian kita ini bertanya, kenapa sih manusia itu kok harus khitan seperti itu? Kenapa nggak dibiarkan saja? Bukankah dalam khitan itu ada sedikit hal yang menyakitkan kan seperti itu? Maka sedikit akan saya contohkan seperti ini Pak. Nah ini semangka ini Pak. Nah saya coba ya. Enak apa enak? Enak. Mohon maaf Pak ini. Contoh. Ini enak semangka. Kenapa? Karena dihilangkan kulitnya. Karena dihilangkan kulitnya. Coba kalau ada kulitnya siapa yang berani makan? Tidak ada. Jadi semangka ini enak karena kulitnya dibuang. Begitu juga dengan Mas Nopal besok ya. Dan ini masih belum tahu, masih ada nanti coba bapak ini saya tahu semua. Allah tahu semua, kecuali yang masih jomblo, mohon maaf. Jadi itu diantaranya hikmah kenapa kita ini khitan, ya dipotong karena kalau misalnya ujungnya itu nggak dipotong secara enak dan nggak enaknya itu jawabannya. Tapi yang lebih penting adalah dalam syariat Islam. Nah, ketika anak itu sudah balik, balik itu Pak bisa dengan 2 tanda, bisa dia mimpi basah atau burungnya itu sudah tumbuh bulu, ya. Jadi kalau misalnya saya masih belum mimpi basah, tapi sudah ada tanda-tanda ada tumbuh bulu, mohon maaf nih agak sedikit ini ya. Maka di situ sudah balik berarti dia sudah harus wajib melaksanakan yang namanya sholat. Wajib melaksanakan sholat karena sudah balik, sudah terkena khitab, sudah terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, di dalam sholat itu ada yang namanya kewajiban untuk suci.
Ya, syarat dari wajibnya sholat itu kan harus suci. Makanya kalau belum berwudu harus berwudu dulu. Nah, suci dari apa saja? Suci badannya, suci tempatnya, suci pakaiannya. Nah, kalau ada orang yang sholat tapi masih belum sunat, nah ini lagi, mohon maaf ini, ada orang sholat tapi masih belum sunat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena itu tadi syaratnya harus suci. Kalau di keluarga istri kami itu kan menamakan itu dengan jeki, mohon maaf kalau maksudnya ada yang nama jeki. Jadi nggak sebut apa-apa, cuma disebut dengan jeki, jekinya gitu. Jadi kalau misalnya ada temannya itu yang namanya jeki, sama-sama keluarga dari istri itu diketawakan Pak, jeki gitu kan. Karena apa? Jeki di dalam keluarga kami itu adalah titik itu Pak. Cuma diplesetkan jadi JKY. Jadi kalau JKY ya atau misalnya burungnya itu nggak disunat, nggak dilepaskan apa kulupnya itu, maka di situ ada masih yang namanya sisa-sisa air pipis. Masih ada sisa air pipis. Maka kalau ini dibawa sholat berarti kan masih membawa najis. Kalau membawa najis berarti sholatnya tidak sah. Maka harus dilakukan sunat Pak. Seperti itu dari segi apa? Segi syariat. Kalau dari segi kedokteran lain lagi, nah ini mohon maaf saya cuma hasil baca-baca saja ya, karena saya bukan dokter. Ada bakteri-bakteri ya dalam orang yang tidak sunat itu, maka biasanya kalau bayi kemudian itu mengalami sedikit gangguan pada kemaluannya ini, dianjurkan oleh dokter itu untuk sunat. Jadi ini adalah manfaat yang banyak sekali mengenai sunat ini. Ya, jadi sekali lagi apa yang diperintahkan atau dianjurkan di dalam agama itu pasti maslahat untuk para pengikutnya. Diperintahkan puasa, diperintahkan oleh Allah sholat, diperintahkan untuk berkhitan, semuanya ini pasti ada kebaikan kepada umat itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, ketika larangan-larangan itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka itu pasti sudah di dalamnya terkandung bahaya, terkandung hal-hal yang tidak baik, terkandung hal-hal yang negatif. Oleh karena itu dilarang. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu bagaimana khitan itu kemudian diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dalam satu hadis disebutkan khamsun minal fitrah, ada 5 dari bentuk kesucian itu. Apa saja? Yang pertama adalah al-khitan. Yaitu sunat. Itu termasuk sunnah dan termasuk kesucian bagi setiap umat muslim. Sunnah terus yang kedua adalah al-istihdad. Apa itu istihdad? Mencukur bulu kemaluan. Kalau sudah berbulu, jangan. Dan ini dibatasi dalam satu hadis itu disebutkan jangan sampai lebih dari 40 hari. Jadi setiap 40 hari itu dicek di mana ini perkembangan. Oh sudah mulai lebat, potong Pak. Itu sunnah Nabi. Yang pertama tadi apa? Khitan, potong bulu dari zakar atau sunat. Yang kedua adalah istihdad, dan bersihkan bulu-bulu dari kemaluan. Ini laki-laki dan perempuan sama. Terus yang ketiga adalah memotong kumis, ya, merapikan kumis. Ya. Terus yang selanjutnya adalah memotong kuku. Jadi kuku itu jangan dibiarkan sampai panjang. Sampai berapa? Batasnya itu pokoknya jangan lebih dari 40 hari. Jangan lebih dari 40 hari. Begitu juga dengan apa? Ketiak. Bulu ketiak ini Pak. Biasanya kadang seperti itu. Semakin panjang bulu ketiak itu biasanya kalau nggak dikasih pewangi, semakin lumayan itu ya, sedap baunya. Apalagi habis kerja, jadi zuhur misalnya, masuk masjid sholat, AC-nya mati,
mati lampu, sudah itu berubah, ya. Aroma parfum di masjid itu sudah berubah. Maka harus diperhatikan ini, Pak. Bagaimana Islam, ya. Bagaimana Islam sampai sedetail itu mengajarkan kepada kita, sampai urusan kayak gitu terus. Kita diajarkan bagaimana itu tadi memotong kumis, membersihkan ketiak, memotong kuku, dibatasi jangan sampai lebih dari 40 hari. Bapak yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai orang tua, nah ini tadi kita sudah ini masuk kepada orang tua ini, nanti akan ada lagi dan ada lagi insyaallah. Sebagai orang tua, kita ini diperintahkan oleh Al-Quran untuk menjaga diri kita. Anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu, kata Al-Quran. Dari apa? Naro, dari api neraka. Dan di antara menjaga kita sebagai orang tua, ya, saya walaupun wajahnya kayak 17 tahun ini, anaknya sudah 2, bukan istrinya, anaknya 2. Jadi orang tua sebagai orang tua, udah nih, saya tinggal di mulia rumah saya. Ya. Jadi sebagai orang tua, kewajiban kita sebagai orang tua adalah apa? Menjaga anak-anak kita ini, keluarga kita dari api neraka. Di antara menjaga anak-anak kita dari api neraka apa? Yang dibuat sunat itu tadi. Ya, dibuat sunat apa? Atau disuruh sunat. Kenapa? Karena dia bisa nanti menjadi anaknya yang mau sholat. Maka saat ini setelah sunat nanti Mas Nova sudah harus rajin sholat. Sudah sholat, siap, karena sudah sunat, ya. Nanti pahalanya ya buat Mas Nova, syukur-syukur bisa merupakan ayah dan bunda, bisa sukses, lancar karirnya, panjang umurnya, lancar rezekinya, seperti itu. Ya, jadi ada timbal balik dari seorang anak kepada seorang ayah. Nah, sebagai orang tua, khususnya sebagai seorang bapak, kita ini dianjurkan untuk menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga-keluarga kita ini dari api neraka. Dan yang paling utama, yang paling utama bagaimana menjadi seorang uswah, sebagai seorang contoh di dalam keluarga ini. Maka kita berjumpa kalau misalnya anak, ayo kamu sholat di masjid, ayo kamu baca Al-Quran, ayo kamu puasa, ayo kamu berbuat baik, berkata baik kepada orang tua, tak boleh mesuh, tak boleh teriak-teriak misalnya. Tapi orang tuanya sendiri tidak melakukan itu, Pak. Ya, anaknya dilarang untuk mengatakan kata-kata kasar, anaknya dilarang untuk berbicara hal yang bahasa Surabaya, maksudnya isu-isu itu. Tapi di dalam rumah orang tua ketika ada permasalahan antara ibu dan ayahnya, yang keluar kebun binatang, Pak, semuanya dikeluarkan. Ya, anak mendengar. Ketika anak mendengar, diresah, kemudian dipraktekkan. Gini bukan? Jadi anak kamu jangan nggak boleh gitu, nggak boleh. Tapi kita sendiri di rumah yang ngomong seperti itu, ya. Ketika emosi capek misalnya, kemudian yang keluar apa? Kebun binatang keluar semua, ya. Akhirnya didengar sama anaknya, ya. Karena didengar sama anaknya, otomatis kan itu ditiru. Ya, maka kita harus jaga lingkungan kita ini dari perkataan-perkataan yang seperti itu, ya. Dimulai dari dalam rumah kita sendiri, sehingga nanti anak itu ketika dia keluar sudah mampu menjaga dirinya, dan ketika membawa hal-hal yang negatif dari luar, kita bisa dapat mengontrol. Kan seperti itu. Mohon maaf, misalnya kita menganjurkan kepada anak kita ini sholat, tapi kita sendiri mohon maaf tidak sholat misalnya. Kita menyuruh anak kita untuk apa? Berbakti kepada orang tua. Nah, kita sendiri tidak pernah menampakkan bakti kita ini kepada orang tua kita. Biar bagaimanapun, Pak, biar bagaimanapun kita ini yang sudah tua, Pak Suhari misalnya, ya kan sudah sepuh. Tapi ini namanya tetap anak, Pak, punya orang tua, Pak.
baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Tinggal bagaimana baktinya kita kepada orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang masih tua. Ya jangan ketika saya ini kakek, tapi kan sebelum jadi kakek itu kan ada orang tuanya, ada anak, kan seperti itu. Tinggal bagaimana kita ini mengajarkan nilai-nilai positif itu kepada anak-anak kita. Karena apa? Ini semuanya anak-anak ini, generasi ini yang nantinya akan menyelamatkan kita. Anak-anak kita ini yang nantinya akan menjadi apa? Yang ngomong kita, yang merawat kita ketika kita ini sudah tua, seperti itu. Tapi kalau misalnya sekarang sudah tidak benar, waliyadzubillah, ya, dalam mendidik anak kita, ya nikmati saja nanti tuanya. Maka sebelum itu terjadi, mari saya berpesan kepada saya pribadi, dan mungkin ini bisa menjadi masukan kepada bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Mulai dari sekarang perbaiki diri kita, khususnya sebagai kepala rumah tangga. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua itu, kata Nabi, yang berkhutbah, yang berceramah, ini pemimpin. Orang tua, laki-laki, suami, pemimpin. Setiap pemimpin ini adalah nantinya akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang dia telah pimpin. Kan seperti itu, Pak. Apakah sudah benar-benar kita melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah? Ketika kita diberikan suatu amanah, kemudian kita benar nggak menjalankan amanah itu? Semuanya kan diminta pertanggungjawaban, bukan hanya bapak-bapak. Ya saya juga sama. Apa yang saya ucapkan ini juga nantinya akan dipertanggungjawabkan. Kan seperti itu. Maka mari bersama-sama kita jaga lingkungan kita arahkan anak-anak kita yang masih belum bisa untuk mengaji, kita arahkan untuk bisa mengaji. Jangan sampai anak kita ini kalah. Gimana maksudnya kalau kalah? Terlepas dia tua besar kemudian tidak bisa mengaji, mana gitu. Jadi mulai misalnya sekarang ngajinya masih belum benar, ayo carikan guru, wariskan ilmu pengetahuan, wariskan ilmu tentang agama kepada anak-anak kita. Kita semua ini, bahwa maaf, adalah calon jenazah, semuanya akan mati. Ya, siapa yang nggak mau mati di sini? Ada nggak? Umur cuma 60-70, Pak. Dan penelitian selama ini saya melihat 60 di Mongolia itu ada berapa orang yang meninggal itu umurnya 60-64, Pak. Ya, 60 Pak, ada yang 60 sini. Salah baca umur lah semuanya ya. Amin. Allahumma amin. Semuanya akan meninggal. Nih saya meninggal, dengan meninggal yang kecil-kecil ini suatu saat juga akan meninggal. Kalau sudah meninggal, siapa yang akan diharapkan doanya? Kalau bukan anak-anak kita. Siapa yang diharapkan doanya, Pak? Mengharapkan doa dari orang. Ya, kalau misalnya kumpul kayak gini terus, tapi masa setiap malam kumpulan terus dengan acara kan seperti itu. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali kan seperti itu. Yang diharapkan nanti itu siapa? Adalah doa dari anak kita. Maka warisan terbaik itu adalah bekali anak-anak kita ini dengan ilmu pengetahuan agama, bekali mereka dengan ilmu-ilmu tentang ya dunianya juga. Agamanya kuat tapi dunianya tidak kuat, kan ini nggak berimbang seperti itu. Karena kita hidup khususnya di zaman sekarang kan seperti itu. Tapi yang lebih-lebih harus kita perhatikan, benar nggak anak saya ini sholatnya, benar nggak puasanya, benar nggak ketika dia disuruh untuk berbakti kepada orang tua. Itu kita bisa menilai sebelum semuanya terlampau. Kan masih kecil-kecil ini mudah diarahkan, tinggal carikan guru atau masukkan ke TPI seperti itu. Emang nanti kalau sudah meninggal semuanya akan kata hadis Nabi apa? Semuanya akan terputus. Tak bisa lagi, Pak, kalau sudah meninggal itu apa yang mau diharapkan? Nggak bisa. Apa? Sepeda mau dikubur besar? Nggak bisa. Ya, mobil dikubur, mau diambil Pak orang di apa? Dibongkar kuburnya ya.
Tidak ada yang bisa dibawa kecuali amal dan doa dari anak-anak kita. 3 hal yang tidak terputus ketika seorang itu telah meninggal. Di antaranya apa? Waladin soleh, anak yang soleh. Jadi tujuan daripada dihitannya Ananda siapa tadi? Azhan Naufal Wardana ini adalah kelak tujuannya biar menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang bisa diandalkan ketika orang tua ini sudah tidak ada. Ya, oh istri Ustaz nanti insya Allah siap mendoakan kita kalau sudah meninggal. Kata siapa Pak? Ya, istri kalau cantik, ya masih muda, nikah lagi. Ya, banyak yang mirip. Ya enggak? Benar enggak ini? Ya, kalau nggak setia Pak, istri cantik, harta yang kita tinggalkan banyak, ya mobil mewah misalnya. Kalau nggak setia, nikah lagi. Terus apa yang kita kemudian mati-matian dalam hal itu? Maka anak ini Pak aset, ya aset utamanya anak. Ya kita tinggalkan warisan sebanyak apapun, kalau anak kita ini nggak baik, habis itu harta. Habis nggak habis? Habis. Ya kalau nggak baik Pak, habis Pak. Jangankan cuma 100 juta, 200 juta, emang habis. Kenapa? Anaknya nggak baik. Tapi kalau misalnya ilmu yang kita berikan kepada anak-anak kita ini nggak bakal habis, ya, nggak bakalan habis. Oke, mohon maaf ini kalau agak sedikit ya kurang berkenan nih. Tadi kita saling mengingatkan seperti itu. Betapa pentingnya aset dari anak ini. Dan yang belum memiliki anak, maaf ini ya, yang masih belum, kecuali yang masih belum menikah, kayak di sini ada 1 orang di Bojuan ya, yang kawasan itu kan masih belum menikah, dan ini sebagai motivasi mungkin ya. Atau yang sudah menikah tapi masih belum diberikan, gitu ya. Tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap berikhtiar, jangan sampai putus asa. Kemudian kita menyalahkan sana sini dan lain sebagainya. Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Oke. Jadi jangan sampai kita ini kemudian ketika menikah sudah lama kemudian masih belum dikaruniai keturunan, maka jangan sampai kita ini menyalahkan Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ini yang terbaik. Kalau sudah datang, kalau sampai waktunya, maka pasti akan dikasih. Ketika sudah dikasih, maka kita maksimalkan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin amanah-amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Gimana Pak? Lanjut lagi? Apa sudah? Masih banyak yang materinya? Kayaknya sudah lanjut gitu ya. Kayaknya sudah lanjut. Ini kan kita kadang-kadang naik. Jadi seperti itu Pak. Mohon maaf ini. Ya Alhamdulillah saya bersyukur pada malam hari ini bisa bersilaturahmi dengan warga Dahlia, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas perwakilan atau mengucapkan terima kasih perwakilan dari TKM Masjid Sabilillah. Ini karena setiap bulannya di sini ini kan ada iuran konser yang kemudian diberikan kepada Masjid Sabilillah. Jadi Masjid Sabilillah itu Pak sekarang adalah masjid kita bersama. Ayo kita ramaikan sama-sama Pak. Jangan mentang-mentang saya udah lihat jauh, Ustaz bagaimana? Masjid kita bersama. Masjid Sabilillah itu adalah masjid kita bersama semua sekarang ini untuk seluruh mandiri residen. Dan kebetulan alhamdulillahnya pada saat ini saya diberikan mandat untuk menjadi ketua DKM. Masih muda Pak, yang saya pimpin beliau Abah Joko, Abah Sohib ya. Itu di bagian di bawah saya, maksudnya dalam struktur Pak. Tapi bagaimana? Ini saya pimpin beliau, ya saya sebenarnya harus banyak belajar dari beliau. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua dari warga Dahlia ini yang telah ikut memberikan sumbangsih kepada masjid kita, Masjid Sabilillah. Semoga terus istiqomah dalam menjaga dan memakmurkan Masjid Sabilillah ini. Ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, karena kalau
lama-lama ini khawatirnya sudah dingin nanti. Kalau sudah dingin biasanya kurang enak. Panas lagi. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga besok Ananda Ashan Naufal Wardana ini sama-sama kita doakan dalam hitannya ini mudah, tidak ada apa, kalau bisa tidak sakit lah, sampai lancar semuanya sehingga cepat sembuh, cepat sembuh. Dia tidak menyusahkan orang tua, mandiri, pintar, yang soleh, karena yang cerdas nantinya, seperti itu. Ya nanti kalau sudah sunat, sudah rajin-rajin. Saya bersyukur Pak, para pemuda-pemuda, remaja-remaja ini bersyukur kalau ada yang mau ke masjid sendirilah. Akhirnya kan kelihatan, oh ini para pemas, karena kan ini nantinya yang akan melaporkan masjid itu siapa Pak? Kita akan tua. Ya kayak tadi 60-70 sudah tahu kemana kan seperti itu. Tapi kalau yang kecil-kecil ini, ayolah kita laporkan sama-sama masjid itu. Main ke masjid, lihat ke masjid ya. Gak apa-apa. Nih, syukur-syukur nanti di kami ini ada juga grup hadroh. Kalau mau belajar hadroh, suka hadroh, penjarian, ada Pak, ada fasilitasi. Silakan ke kami. Nanti gabung beliau kebetulan yang pelatihnya. Saya katakan dari jauh ini dari Madura. Insya Allah dari Madura, dan beliau juga yang mengurus masjid. Jadi ada 2 sekarang. Jadi kalau masjid Sabilillah sekarang nggak usah khawatir, ada imamnya, ada sudah. Dan kalian ke sana tinggal berjamaah saja. Untuk masalah imam jangan khawatir. Kadang-kadang orang itu ada imamnya apa enggak? Biasanya di perumahan seperti itu, hanya ada imamnya, takut disuruh jadi imam. Seperti itu, datang ke masjid, ya karena apa? Takut disuruh jadi imam. Nah ini ada sudah. Jadi ke sana tinggal berjamaah 27 derajat. Apalagi langkah-langkah kita ini kalau melangkah masjid, insya Allah pahalanya akan lebih besar. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada perkataan, ada sikap mungkin yang kurang berkenan, ya, karena saya ini kan mungkin lebih muda lah dari bapak yang ada di sini. Mungkin pengalaman saya ini lebih sedikit, tapi kok menggurui panjenengan semua. Kayak kata orang itu apa? Ajarkan ikan berenang, kan seperti itu. Ya, ikan berenang kan nggak bisa diajarkan biasanya. Atau misalnya ngasih garam kepada laut, atau ngasih gula kepada madu, itu kan kayaknya nggak ada faedahnya. Tapi ya semoga ya kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan tentang aku walaupun cuma 1 ayat, kan seperti itu. Semoga ini menjadi hidayah, kan seperti itu. Kita nggak pernah tahu ucapan siapa yang kadang nyangkul di hati kita, kan seperti itu. Yang jelas manusia ini butuh yang namanya siraman rohani. Ya, kalau misalnya tidak disiram kita ini akan ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya sering mendengarkan pengajian, sering datang ke majelis ilmu, insya Allah akan ada yang namanya ghirah, akan ada kecintaan kepada agama Islam. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.